Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman kelas 6? Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 6 di semester kedua. Yang mana pada semester kedua kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, asmaul husna, akhlak terpuji 2 dan akhlak terpuji 3. Mutiara hikmah adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi tujuan diantara belajar akidah akhlak itu diantaranya yaitu agar kita menjadi atau mempunyai akhlak yang baik, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada lingkungan sekitar, kepada hewan, binatang. Itu diharapkan teman-teman mampu atau mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah akhlak yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, makanya teman-teman kita semua harus mempunyai akhlak yang baik. Selain itu juga kita mempunyai keimanan yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran ke-7. Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, taubat atau istighfar. Kita masih mempelajari tentang kalimat thayyibah istighfar, yaitu astaghfirullahal azim. Kemarin itu yang paling pendek, singkat, ringkas, padat. Ada juga kalimat atau lafaz kalimat istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga istighfar sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh dilakukan teman-teman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Begitu teman-teman, itu disebut dengan sayyidul istighfar. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian tobat. Tobat adalah menyesali perbuatan salah atau dosa. Perbuatan salah atau dosa, ya. Jadi kita menyesal yang telah dilakukan disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang dinamakan dengan tobat. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Wa tubu ilallah. Pengertian dan
jenis dosa. Dosa adalah melakukan suatu yang dilarang oleh syariah atau agama, atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariah Islam. Dalam Islam dikenal ada dua jenis dosa, dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita selaku manusia tidak bisa atau luput dari dosa, makanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengetahui jenis-jenis dosa atau kesalahan. Ada yang kecil, ada yang besar. Dosa besar mengakibatkan siksa di dunia dan akhirat serta akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Syirik, durhaka kepada orang tua, berjudi, mengambil hak milik orang lain, meninggalkan salat dengan sengaja, mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa menghindari, ya, terutama dosa-dosa besar tadi. Yang sampai teman-teman syirik. Syirik kita apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Enggak boleh, ya teman-teman. Dalam hati kita ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Sementara dilihat dari hubungannya, ada dosa kepada Allah dan juga ada dosa kepada sesama manusia. Ya, kalau dosa kecil berarti dosa yang tidak mengakibatkan siksa. Akan tetapi kalau dilakukan terus-menerus akan menimbulkan dosa yang sangat besar. Gitu. Makanya kita juga harus menjauhi siksa dosa, segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, iya, kesalahan kepada sesama manusia. Nah, sekarang kita akan mengetahui tata cara bertobat. Nah, kalau kita berdosa, ya kita harus bertobat. Bagaimana tata caranya? Di sini kita akan dijelaskan. Jika berdosa kepada Allah adalah dengan memperbanyak mengucapkan istighfar. Kalau dosanya kepada Allah seperti meninggalkan sholat dengan sengaja, istighfar dan juga mengqadha salatnya. Bukan hanya cukup beristighfar, tapi juga harus bisa mengqadha salatnya. Meninggalkan puasa, beristighfar, tapi juga kita mengqadha puasa kita. Ya. Begitu teman-teman cara bertobat kepada Allah. Dan banyak beramal saleh. Sementara bertobat terhadap dosa kepada sama manusia adalah meminta maaf kepada orang tersebut dan menjalin silaturahmi kepadanya. Ini yang lebih berat, ya Allah, teman-teman, dosa kepada sesama manusia. Kalau kita menyakiti perasaan orang lain atau melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Tidak cukup beristighfar, tapi kita harus meminta maaf kepada orang tersebut, ya. Bagaimana kalau misalkan temannya atau yang kita sakiti itu tidak memaafkan kita, ya kita baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Dan agar tobat diterima Allah Subhanahu wa taala, tobat harus memenuhi 3 syarat, ya teman-teman. 1, meninggalkan perbuatan dosa, ya, dengan sungguh-sungguh, jangan kembali lagi. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, harus menyesal dengan menyesali perbuatan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak akan melakukan dosa itu kembali. Jadi itu yang harus dilakukan agar tobat kita diterima. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang manfaat dan tujuan bertobat. Manfaat dan tujuan bertobat adalah sebagai penghapus dosa dan sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada membersihkan atau menghapus dosa, tobat itu adalah sarana kita untuk taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Yaitu beruntung mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, ini aja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya, silakan teman-teman hafalkan
sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Kemudian setelah hafal dikirim berupa voice note melalui WA. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa teman-teman semua akan menjaga selalu kebersihan, kesehatan, dan juga upayakan sesering mungkin mencuci tangan. Dan kalau bisa teman-teman membiasakan untuk berwudu, ya, agar kita semua terhindar dari segala penyakit, terutama virus corona. Dan kita berharap mudah-mudahan virus atau wabah corona ini segala berlalu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.